Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya, Mursyidul Ibad. Kali ini kita semua, pada video tutorial kali ini kita belajar mengenai yang namanya organisasi data, di mana nanti teman-teman belajar bagaimana mengelola sebuah data dari data mentah menjadi data sebuah matang yang siap disajikan pada teman-teman pembaca. Nanti teman-teman akan belajar yang pertama, bagaimana menyiapkan sebuah instrumen pengumpulan data, kemudian bagaimana proses menganalisis data, dan yang terakhir nanti teman-teman akan belajar bagaimana membuat sebuah bentukan data yang mentah menjadi sebuah bentukan data yang bagus dalam bentuk visualisasi data. Untuk mempersingkat waktu teman-teman semua, mari kita langsung ke materi mengenai organisasi data. Baik, pada video tutorial kali ini kita akan membahas yang namanya organisasi data, atau orang menyebutnya biasanya dengan manajemen data. Pada organisasi data itu sendiri teman-teman, harus teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam organisasi data ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan data, kedua pengolahan atau penyajian data, dan yang ketiga adalah interpretasi data. Baik, kita akan berfokus kepada yang pertama yaitu pengumpulan data, karena di pengolahan atau penyajian data serta interpretasi ini akan dijelaskan pada masing-masing uji pada video tutorial yang berikutnya. Jadi kita kembali lagi yang pertama, yaitu kita fokus pada video tutorial kali ini adalah bagian pengumpulan data, yaitu di dalamnya ada proses yang namanya collecting, editing, coding, entry, dan cleaning data. Baik, kita akan jelaskan. Untuk collecting sendiri ini adalah proses pengumpulan data yang dimana teman-teman bisa mengambil dari kuesioner, dari lembar pengamatan, lembar checklist, lembar wawancara, dan formulir. Ada banyak macam kuesioner, mungkin teman-teman sudah ketahui. Lembar pengamatan ini Anda kalau melakukan observasi di mana Anda mencatatkan bentuk perubahan perilaku seseorang, semisal, atau bentuk perubahan yang diamati, semisal tikus semakin agresif, ditulis seperti itu. Kalau lembar checklist ini ada list yang dimana kalau dia masuk ke dalam list tersebut maka perlu dilakukan centang atau cek. Kemudian lembar wawancara ini biasanya untuk penelitian kualitatif, dimana kalau kita mau mewawancarai seseorang atau menggali data terhadap seseorang, biasanya ada panduan wawancaranya. Contoh yang paling nyata adalah di penyiar-penyiar berita yang akan melakukan wawancara di dalam talk show. Kemudian yang kelima adalah formulir. Formulir ini teman-teman sudah tahu, yaitu biasanya diisikan hampir sama seperti kuesioner, cuman formulir ini identik dengan seperti pendaftaran dan sebagainya, ini formulir. Jadi pertanyaannya secara umum. Oke, kemudian kalau editing ini prosesnya itu melengkapi jawaban, membaca keterbacaan tulisan, menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan, kemudian keseragaman satuan ukur, misalnya kalau menggunakan kilogram maka jawabannya apakah semua kilogram. Kemudian jika satuannya adalah tahun, apakah semua menggunakan tahun. Nah, proses editing ini biasanya dilakukan pada saat pengumpulan data atau setelahnya di pengolahan, dan biasanya dilakukan oleh pengumpul data atau pengolah data. Begitu teman-teman. Kemudian ada proses coding, yaitu memberikan kode. Biasanya ini bergantung dari kesepakatan bersama. Semisal laki-laki diberi kode 1, perempuan diberikan kode 2, dan pemberian kode ini biasanya selaras atau se-inline dengan definisi operasional dalam tugas akhir kalian. Kemudian di sini kita melakukan entry data. Kalau entry data ini ada manual, ada komputerisasi. Kalau manual menggunakan master tabel atau kartu. Kalau mungkin teman-teman pernah di puskesmas, ada petugas puskesmas yang mengentrikan di dalam rekam medis di kertas manual Anda, maka itu namanya entry data dalam bentuk kartu atau manual. Sedangkan kalau file dalam bentuk bantuan komputer, maka namanya komputerisasi. Dia menggunakan proses komputerisasi dengan bantuan komputer, biasanya menggunakan program Excel maupun program SPSS atau program yang lain. Dan yang terakhir adalah melakukan cleaning data. Cleaning data ini melakukan cross check apakah ada proses penginputan data, pengisian data, dan sebagainya yang salah atau tidak. Jika ada yang salah, maka akan kembali ke proses yang namanya editing data di sini. Yang dimana di proses ini tadi nanti akan dilakukan cross check terhadap pengambil data ataupun si yang melakukan editing, apakah jawabannya sudah benar atau salah. Begitu teman-teman, ini adalah proses dari pengumpulan data, mulai dari collecting, editing, coding, entry, dan cleaning. Tapi pada praktikum kali ini
collecting sudah teman-teman lakukan pada saat kuliah kita kemarin, di mana kita minta teman-teman mengawati setiap orang yang lewat di depan Anda dengan mengidentifikasi baju, bawahan, kemudian penggunaan sepatu, tas, memakai kacamata atau tidak. Nah, dari proses itu kita akan melakukan editing, coding, entry, dan clearing data. Baik, proses Anda telah kumpulkan dalam bentuk Excel, teman-teman. Nah, ini adalah proses Excelnya. Oke, ini adalah proses yang sudah Anda entrykan, di mana ada variabel pertama Anda memasukkan dalam bentuk Excel ya, entry-nya. Jadi ada nomor ini adalah nomor urut responden Anda atau Anda yang amati. Kemudian di sini ada jenis kelamin, kemudian ada atasan, warna bawahan, kemudian warna tas, kemudian warna sepatu, apakah dia memakai kacamata atau tidak. Dan ini adalah kelompok pengambilnya, di mana kelompoknya ini saya bagi menjadi 6. Baik, ini adalah kesepakatan bersama, di mana teman-teman harus tahu, oke, kalau jenis kelamin kita akan memberikan kode, di mana 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Kemudian baju atau bawahan, ini adalah kodenya, 1 merah, 2 biru, dan seterusnya. Kemudian tas, ini adalah kodenya. Kemudian sepatu, ini adalah kodenya. Kacamata, ini adalah kodenya. Dan ini adalah kode untuk kelompok. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada proses editing kemarin teman-teman sudah melakukan, di mana penyamaan. Semisal di sini ada warnanya hitam, kemudian di sini ada warnanya hitamnya dengan hitam gini. Maka ini adalah salah. Perlu dilakukan kesepakatan, di mana proses penginputan jawaban hitamnya adalah dalam bentuk kapital hitam. Terkadang si pengentry atau si pengambil data itu salah menuliskan jawaban. Misal hijau, U-nya ada 2, maka ini adalah proses editing di sini. Dicek, oh ini U-nya double, maka dihapus 1. Begitu. Setelah proses editing selesai, kemudian dilakukan proses yang namanya entry data. Oh, coding sudah ya. Kalau coding di sini kita sudah bersepakat membuat sebuah kode. Kemudian di sini adalah setelah coding maka melakukan proses entry. Proses entry ini gimana? Apakah kita melakukan pengkodean dulu hitam, kita kasih kode 1 dan sebagainya? Tidak perlu. Jadi coding dan entry ini bisa jadi satu bagian. Jadi caranya adalah kita bisa membuka SPSS terlebih dahulu dengan cara seperti yang saya sampaikan di video tutorial sebelumnya, di mana kita bisa mengklik double pada icon IBM SPSS Statistik 21. Nama bisa berubah bergantung tipenya. Kebetulan saya menggunakan 21, nanti ada yang menggunakan 23, boleh nanti IBM SPSS Statistik 23. Kalau 19 biasanya SPSS Statistik 19 gitu. Ada berbagai banyak macam nama SPSS di dalam penginstalan Anda nantinya. Baik, ini adalah bentuk SPSS itu sendiri. Kita mulai. Jadi yang pertama adalah kita membuat variabel view, teman-teman. Kita klik variabel view, kita membuat variabelnya. Variabelnya adalah yang pertama kita tulis nomor urut, tidak perlu karena selalu urut. Kemudian yang pertama adalah jenis kelamin. Seperti yang saya sampaikan, ini tidak boleh ada spasi ya pemberian nama, gender, jenis kelamin. Kemudian selanjutnya adalah baju, bawahan. Mohon maaf ini atasan saja, lebih enak atasan, bawahan. Kemudian tas. Kemudian ini sepatu. Kemudian ini memakai kacamata atau tidak, kacamata. Kemudian selanjutnya adalah kelompok. Baik, ini kita berikan label. Pak, saya tidak perlu memberikan label, boleh. Terserah Anda mau memberikan label atau tidak. Yang penting Anda paham bahwa gender ini apa, atasan ini apa, bawahan ini apa. Kemudian saya untuk mempermudah saja saya berikan label jenis kelamin. Ini warna atasan, ini warna bawahan. Kemudian adalah warna tas, warna sepatu, kacamata, memakai kacamata, kemudian adalah kelompok. Oke, pada
karena kita sudah memberikan kode, menyepakati kode, maka kita memberikan value di sini. Mohon maaf. Jadi kita tidak perlu memberikan kode terlebih dahulu. Jadi cara yang kedua adalah kita klik data view. Oke, sudah. Kita kembali ke Excel tadi. Kita copy semua file yang ada di database ini. Pemakaian database ini akan bisa jadi berubah-ubah bergantung dengan entrian Anda. Jadi bulan database saya ini adalah database yang diambilkan oleh teman-teman mahasiswa analis kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama kelas B. Jadi ini saya copy, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Oh, ini salah teman-teman. Kenapa ini salah? Ternyata kebetulan yang kita entrikan ini adalah string, bukan angka. Maka ini kita ganti string. Kebetulan yang kita entrikan adalah dalam bentuk huruf. Maka ini kita ganti dalam bentuk string semua. String, oke, terus string. String. Oke. Dari string ini kita berikan entry-nya 10 semua ya. Cara paling cepat adalah kita copy ya, kemudian kita kita paste, kita paste. 10 aja cukup. Oke, sudah. Dari sini kita bisa melakukan paste ulang. Jadi kita sudah copy ya, copy lagi. Kemudian di sini kita berikan paste di sini. Oke. Oh ya, ini salah. Jadi yang Oke, teman-teman, ada kesalahan lagi proses pengentriannya. Jadi kita cek kembali untuk kelompok bukan string tapi numerik. Karena kita tuliskan di sini adalah dalam bentuk angka. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke Excel. Oke, kenapa ini tidak bisa masuk? Karena teman-teman diketahui di sini kita mulai variabelnya adalah gender atau jenis kelamin. Maka yang kita perlu copy adalah mulai dari jenis kelamin. Kebetulan ini saya kopikan dalam bentuk mulai dari ini variabel nomor, sehingga ini salah. Kita ulang lagi, mulai jenis kelamin sampai ke bawah. Copy. Oke, ini kita sudah cek kembali, kita sudah tercopy. Kembali ke sini, data view, kita pastekan. Nah, ini adalah hasil yang sudah benar, teman-teman. Oke, apakah sudah tepat semua, teman-teman? Coba dicek kembali hasil pekerjaan Anda. Jadi setelah ini kita selesai melakukan copy paste ke dalam SPSS, dari Excel ke SPSS, maka kita proses yang kedua adalah melakukan coding. Jadi kalau tadinya entry setelah coding, kalau ini dibalik, kita melakukan entry dulu baru melakukan coding. Jadi kita mengkode jawaban berdasarkan bantuan dari SPSS. Boleh coding dulu, memberikan kode di lembar jawaban, kemudian dientrikan, atau yang kedua Anda mengentrikan dulu terus kemudian melakukan coding ulang. Oke, cara yang selanjutnya adalah untuk melakukan coding ulang, kita klik transform karena kita mau merubah dari gender atasan, bawahan, tas, sepatu, kacamata dan kelompok ini, gender laki-laki menjadi 1, P menjadi 2 sesuai dengan kesepakatan kita bersama tadi. Jenis kelamin tadi 1 adalah laki-laki, 2 perempuan. Kembali lagi ke sini transform, kita klik record into different variable. Kita klik, oke, kita masukkan gender. Oke, gender di sini kita masukkan nama variabelnya adalah
kelompok underscore gender. Ingat, tidak boleh ada spasi dalam nama variabel. Kemudian kalau di label kita boleh memberikan spasi kelompok jenis kelamin. Kita klik change terlebih dahulu, klik alt and new variable, alt and new values, kemudian klik satu value-nya, kemudian new value-nya adalah L ya, klik value-nya adalah 1, kemudian add, kemudian selanjutnya value-nya 2 ya, P value-nya, old value artinya atau nilai lamanya adalah P, nilai barunya atau new value-nya kita klik 2, add. Oke, kita klik continue, kita klik OK. Maka di lembar output SPSS akan muncul status berhasil atau tidaknya melakukan kode. Cara yang kedua ini adalah berhasil. Cara yang kedua untuk mengecek adalah kita klik di sini. Oh, ini sudah berhasil teman-teman. Oke, ini adalah proses melakukan kode ulang. 1 dan 2 ini kan kita tidak ketahui 1 apa 2 apa, maka kita bisa kembali ke variable view, memberikan value di sini. 1 adalah laki-laki. Kita klik add, kemudian 2 adalah perempuan. Kita klik add. Kita klik OK, sudah. Maka di sini akan muncul. Oh, mohon maaf, saya salah melakukan kode. Kita klik remove dulu. Jadi yang dilakukan penambahan value adalah yang di kelompok gender ya. Nah, 1 laki-laki, add, 2 perempuan, add. Klik OK. Jadi ini adalah proses melakukan coding atau melakukan kode ulang. Kita klik data view. Oke, di sini kita muncul laki-laki dan perempuan. Nah, untuk melihat nilai aslinya adalah kita klik di sini ya, view data value label. Nah, oke, sudah. Kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu variable view, data view lagi. Kita klik atasan. Kita mau merubah kode warna pada atasan dan bawahan. Kita klik transform, kemudian record into different variable. Kita klik reset untuk mengembalikan awal dulu. Kita klik warna atasan, kelompok atasan. Kita tulis di sini kelompok warna atasan. Change. Karena warna atasan di sini dengan warna bawahan sama ya, jadi warna baju dan warna bawahan sama, maka kita bisa langsung dalam satu perubahan. Oke, kita masukkan juga warna bawahan di sini, kita tambah kelompok bawahan. Kemudian di sini adalah kelompok warna bawahan. Change. Oke, sudah teman-teman, dua ini sudah dimasukkan semua. Yang atas kita masukkan adalah atasan ya, yang kedua adalah yang bawahan karena warna kodenya sama. Oke, kalau sudah kita klik alt and new value. Nah, karena ini adalah proses yang sangat rumit, kita harus cross check dulu di sini. Oh, ini nggak bisa. Satu adalah merah. Kita tulis di sini merah. Kita kasih new value 1. Kemudian biru. Kita kasih warna 2. Oke. Selanjutnya yaitu putih warna 3. Abu-abu warna 4. Hijau warna 5, ungu warna 6, marun warna 7, krim warna 8, hitam 9, coklat 10,
Navy 11, kuning 12, pink 13, orange 14. Oke, udah masuk semua teman-teman. Kalau sudah masuk ya, di sini kalau kita sudah masuk sampai warna ke-14, kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini adalah statusnya tidak ada error, jadi semuanya sudah berhasil melakukan kode ulang. Cara yang kedua untuk cross check adalah kita kembali ke jendela SPSS. Nah, kita cek apakah ada nilai titik. Oh, tidak ada, semuanya sudah terrecord dengan baik. Oke, sudah. Maka kita berikan value di sini. Satu adalah apa? Merah. Ya, satu adalah merah. Kemudian 2 adalah biru. 3 putih. 4 abu-abu. 5 hijau. Kemudian 6 ungu. 7 marun. Oke. 8 krim. Oh, mohon maaf, add krim ya. Kemudian 9 hitam. 10 coklat. 11 navy. 12 kuning. 13 pink. 14 orange. Oke, klik add. Nah, daripada kita melakukan double pemberian value, maka kita bisa di sini klik copy, kemudian di sini klik paste. Sudah selesai teman-teman. Selanjutnya yaitu warna tas. Jadi ini pekerjaan sangat banyak ya, karena kodenya banyak. Transform, record into different variable, kita klik reset kembali. Warna tas kita masukkan di sini. Kita di sini memberikan nama kelompok tas. Di sini labelnya kita tulis kelompok warna tas. Kelompok underscore tas ya. Jadi karena di nama variable, saya ulang lagi, tidak boleh ada spasi. Klik alt and new variable ya. Kemudian kita cross check lagi di sini. Oke, satu adalah tidak. Tidaknya ingat, tidak di sini ditulis TDK ya, bukan tidak. Karena kesepakatannya tadi pada proses editing tidak itu disepakati TDK. Kalau tadi disepakati tidak TIDAK, maka di sini tulis TIDAK. Bergantung yang ada di datanya di sini. Karena data di sini adalah TDK, maka TDK ini dimasukkan. Kita tulis 1 TDK. Kemudian hitam 2. Hitam dan harus besar karena sama ya. Kalau di sini kapital sama, maka kapital dimasukkan di sini. Kemudian ketiga biru. Jadi kita sepakati antara warna tas dengan warna sepatu kita samakan ya, krim. Coba saya lihat dulu kodenya. Oke, 15 marun, 16 yang belum ada, coklat sudah, apa-apa sudah.
kuning. Sudah. Tas atau bawahan. Oke, kita lanjut. 4 pink. Pink adalah 4. Add. Kemudian merah 5. 6 putih. Coklat 7. Transparan 8. Kuning 9. Navy 10. Biru 11. Oh, biru sudah ada teman-teman. Jadi biru di sini sudah ada, kita mengulang. Maka kita lanjutkan. Biru adalah abu-abu. 11 adalah abu-abu. Saya ganti kodenya. Oke. Navy 10 sekarang abu-abu 11. Oke. Hijau 12. Oke. Krim 13. Maroon 14. Oke, sudah masuk semua teman-teman. Karena yang saya sampaikan tadi antara warna tas dengan warna sepatu kita sepakati sama, maka kita juga masukkan di sini. Kita berikan pengelolaan kel_tas. Kelompok sepatu. kel_sepatu. Kemudian di sini adalah kelompok warna sepatu. Change. Kita cek lagi di sini. Old and new variable ini sudah masuk semua ya, 1 sampai 14 dengan kode seperti ini. Nah, silakan teman-teman cek. Nah, kodenya ini ya. Tas dan sepatu, bukan bahan, mohon maaf. Dan sepatu ya. Jadi ini adalah kode tas dan sepatu. Maka kita bisa lanjut teman-teman, continue, kemudian klik OK. Oke, di sini adalah tanda berhasil juga melakukan record. Cara yang kedua cek adalah klik di sini. Oh, sudah. Oke. Oh, ini ada yang terlewat. Ungu. Kita masukkan 15. Ungu. Nah, klik di sini. Yang ini adalah ungu tidak terfasilitasi ya, tadi terlupa. Maka di sini kita klik 15 karena kodenya ungu. Kita ganti manual saja. Oke, sudah. Ini adalah proses melakukan kode ulang. Ternyata sudah berhasil. Maka pada variable view kita juga sama cara yang kelompok atasan dan kelompok bawahan tadi. Pada kelompok tas dan sepatu kita juga memberikan value. Value-nya karena berbeda ya dengan kelompok atasan dan bawahan, maka kita perlu mengulang juga. Satu adalah tidak berwarna. Tidak memakai, mohon maaf, tidak ada warna. Artinya dia tidak memakai sepatu, tidak memakai tas. Kemudian 2 adalah hitam. Kemudian selanjutnya 3 biru. 4 pink. 5
5 merah, 6 putih, 7 coklat, 8 transparan, 9 kuning, 10 navy, 11 abu-abu, 12 hijau, 13 krim, 14 marun, 15 ungu. Sudah benar. 15, kemudian kita klik OK. Secara yang sama kita copy, kemudian di sini kita paste. Karena pengelompokan atau pengkodingan antara kelompok tas dengan kelompok sepatu adalah sama, maka kita perlu copy dan paste saja, nggak perlu melakukan entry biasa. Sudah, kita klik di sini. Nah, semuanya sudah masuk. Tidak ada simbol titik lagi seperti tadi, maka ini bisa dilanjut ya teman-teman. Sekarang kita tinggal memberikan kelompok di sini. Oke, pada kelompok di sini ya, variabel nomor 7, kita klik satu kantin. Karena pada di sini ya, kelompok 1 adalah 1 kantin, 2 lantai 1, 3 lantai 2, 4 lantai 4, 5 lantai 5, 6 lantai 6. Oke, 2 lantai 1, oke, 3 lantai 2, 4 lantai 4, oke, 5 lantai 5, 6 lantai 6. Kita add, oke. Kita cek perubahan, oke. Jadi yang kita lihat adalah yang variabel mulai dari kelompok sampai kelompok-kelompok yang lain, kelompok gender, kelompok atasan, kelompok bawahan, kelompok tas, dan kelompok sepatu. Dan ini adalah hasil inputan teman-teman sekalian. Dan ini adalah yang dinamakan dengan manajemen database pada pengumpulan data. Ya. Cara untuk melakukan cleaning data, kita bisa cek, analyze, descriptive statistik, oke, frekuensi. Kelompok 1 sampai 6 itu tadi kita klik, kemudian kelompok warna sepatu sampai kelompok warna sepatu ya, kita klik, kita blok secara bersamaan dengan cara shift, kita tekan, kemudian klik kelompok warna sepatu. Ini akan ke blok semuanya. Kita masukkan di sini, sudah biarkan gini, kita klik OK. Nah, caranya adalah kalau dia nilainya tidak ada seperti tadi nilai missing ya, yang ungu tidak terrekod, maka di sini akan 0000. Kalau tidak ada warna ungu, maka otomatis satu nilai missing. Tapi karena kita sudah melakukan proses cleaning dengan manual ya, ini adalah proses cleaning dengan cara kita melihat frekuensinya. Oke, kita lihat, cek, oh sudah benar. Kemudian kita cek kantin sudah, lantai 1 sudah, semuanya sudah ada, laki-laki perempuan sudah ada. Semua warna pada kelompok warna atasan, warna bawahan, warna tas, warna sepatu, ini sudah ada semua. Sehingga inilah yang dinamakan dengan proses manajemen data. Lah, dari proses ini nanti teman-teman akan melanjutkan ke proses analisis selanjutnya, bisa dalam bentuk deskriptif yang nanti akan kita jelaskan, dan atau dalam bentuk analitik dengan menggunakan uji. Begitu teman-teman. Sekian penjelasan saya dalam video tutorial kali ini berkaitan dengan manajemen data atau organisasi data. Jika ada yang kurang mengerti, silakan kita berdiskusi pada komentar di bawah. Gimana teman-teman semua mengenai materi tadi? Teman-teman sudah belajar bagaimana menyiapkan sebuah instrumen pengumpulan data, di mana instrumen pengumpulan data itu ada berbentuk kuantitatif dan kualitatif, yang kemudian teman-teman belajar mengenai bagaimana proses menganalisis sebuah data. Karena ini adalah statistik, maka yang jelas data analisisnya adalah menggunakan data kuantitatif. Dan yang terakhir, teman-teman tadi juga sudah belajar mengenai bagaimana membuat sebuah bentukan data menjadi data yang menarik untuk dibaca oleh pembaca dalam materi mengenai visualisasi data. Untuk
penjelasan lebih detailnya di masing-masing proses, teman-teman bisa tuh pantengin terus di video tutorial selanjutnya. Jadi jangan terlambat, jangan sampai lupa melihat video-video tutorial selanjutnya. Semoga sukses untuk teman-teman semua, sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatan, dan jangan lupa terus berbahagia. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.